BTC ini bisa sampai 1 juta dolar, sedangkan gold ini akan mencapai 75.000 dolar, teman-teman. Sedangkan silver katanya dia akan mencapai 60.000 dolar, teman-teman. Yo guys, harga Bitcoin hari ini itu bikin gimana gitu. Secara harga ya memang membosankan ini kalau kita lihat harga Bitcoin ini, teman-teman. Dia diam aja nih di level 29.000, bahkan sempat turun ke 28.000 sebentar, balik lagi ke sini, regains lagi posisi ini. Jadi biarkan harganya saja yang membosankan, seperti itu teman-teman. Dan akan kita bahas kali ini itu mengenai beberapa news, terutama berkaitan dengan ETF, kemudian ada Robert Kiyosaki, Michael Burry, serta berkaitan dengan Gary Gensler dan Ethereum. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini, teman-teman. Oke, yang pertama di sini kita berbicara mengenai Bitcoin ETF ya. Yang spot ETF tersebut, teman-teman, ditunda lagi. Kemungkinan besar baru akan terjadi approval ini di awal-awal 2024 atau mungkin paling lama ya, menunggunya itu di kisaran bulan Maret di 2024 tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang Bitcoin di sini secara harga ya, memang ETF ini bukan penentu utama untuk harganya si Bitcoin ya, teman-teman. Tetapi dia bisa menjadi semacam katalis untuk perkembangan harga Bitcoin ke depannya. Artinya dengan adanya ETF ataupun tidak ada ETF, teman-teman, untuk si Bitcoinnya sendiri, saya secara pribadi dalam hal ini meyakini bahwa perkembangan Bitcoin ke depannya itu akan bagus. Itu yang saya yakini dalam hal ini, teman-teman. Hanya saja dalam hal ini si Gary Gensler-nya itu yang bermasalah, teman-teman, yang ingin kita bicarakan di sini. Gary Gensler melalui SEC-nya itu memberi izin kepada salah satu ya, atau mungkin satu-satunya broker exchange untuk kripto yang memperjualbelikan token sekuritas dengan luar biasa bebas, dan dia yang dianggap spesial dalam hal ini yang disebut sebagai ini nih, si Prometheum, dan ini tampaknya ada semacam konspirasi ke arah Cina, seperti itu, berkaitan dengan Cina. Dan dari yang terbaru di sini, teman-teman, Republican lawmakers ini meminta agar Gary Gensler ini menceritakan kepada mereka mengenai Prometheum ini, kenapa dia sendirinya yang mendapatkan SEC approval. Dan uniknya lagi, teman-teman ya, Prometheum ini exchange yang tiba-tiba muncul, entah pemberitaannya itu seperti apa, dan saya tidak membaca terlalu banyak ya mengenai Prometheum dalam hal ini, teman-teman, kecuali ketika muncul berita ini, bahwa Republican lawmakers ini meminta supaya ini dijelaskan ini, si Prometheum ini, teman-teman, karena ini tampaknya mencurigakan sekali, seperti itu. Dan si Gary Gensler dalam hal ini, teman-teman, itu mulai kesandung masalah. Karena ini datang dari Republicans Patrick McHenry, kemudian melalui Financial Committee itu meminta agar SEC dan FINRA itu untuk melaporkan secepatnya. Melalui dokumen resminya mereka, teman-teman, dari Financial Service ini, saya download di sini. Ini surat ini tertanggal 9 Agustus 2023. Ini ditujukan kepada SEC dan FINRA, Financial Industry Regulatory Authority, teman-teman. Mereka ini meminta, ini para lawmakers ini meminta untuk diberikan kejelasan. Keberadaan mengenai Prometheum ini menimbulkan kekhawatiran yang serius mengenai keamanan nasional serta data privasi, dan pada tahun 2018, Prometheum dan Shanghai Wangxiang Blockchain Incorporation ini sepakat untuk bersama-sama mengembangkan perangkat lunak dalam perdagangan blockchain. Oleh karena itu, si Gary Gensler ini harus memberikan jawabannya paling lama itu tanggal 22 Agustus 2023, teman-teman. Dan ini sudah ditandatangani oleh 23 anggota atau lawmakers, dan ini merupakan sesuatu yang sangat serius terkait dengan si Gary Gensler dalam hal ini, teman-teman. Karena mereka mencium aroma-aroma konspirasi di belakang layar. Dan ini pun berkaitan juga, teman-teman, dengan MIT serta Ethereum ICO yang merupakan initial coin offering. Pokoknya yang di 2018 ke bawah itu masih banyak ICO pada saat itu, teman-teman. Ada 20 alamat, 20 address itu yang berkaitan dengan Kraken, dan ini merepresentasi 10% dari total supply-nya Ethereum. Oke, ini wajar lah ya, karena orang banyak sekali yang menyimpan Ethereum itu gara-gara menerima pada saat ICO waktu itu, teman-teman. Kemudian, yang menjadi permasalahannya adalah di sini.
para Republikan ini mencium aroma kerjasama atau konspirasi seperti itu antara Wang Xiang yang merepresentasi Cina pada saat ini, kemudian berkaitan dengan si Prometheum ini, dan Gary Gensler dalam hal ini menyetujui si Prometheum ini, dan Finra juga ikut-ikutan. Dan tanpa kita lupakan bahwa pernah ini si Gary Gensler mengajarkan blockchain history course di MIT, dan di bagian Ethereum-nya dia menghilangkan koneksi Ethereum dengan Cina atau perusahaan Cina, pemerintahan Cina. Seperti itu teman-teman. Yang menjadi pertanyaannya dia di sini juga oleh si postingan Truth Lab di sini, who owns the wallets? Oke, teman-teman, kita sifatnya ini diskusi ya. Mungkin teman-teman punya insight tersendiri mengenai hal ini, silakan menulisnya di kolom komentar ya. Siapa sebenarnya yang punya wallet tersebut, teman-teman. Jadi, kita berbicara dalam hal ini berkaitan dengan perannya si Gary Gensler, kemudian ada Prometheum, kemudian ada perusahaan Wang Xiang dari Cina, yang merupakan non-profit sih sebenarnya, tetapi ini berkaitan dengan Cina, dan aroma-aroma konspirasi itu kental di sini, teman-teman. Kemudian masih ya dari Truth Lab di sini, dia ini memperlihatkan juga nih ada transaksi yang sempat terjadi ya. Ketika Wang Xiang ini mengirim 2.322 Ethereum ini ke web MIT, teman-teman. Dan ini semakin menarik. Apa sebenarnya peran si Gary Gensler dalam hal ini, teman-teman? Dan dikatakan stay curious. Kemudian yang membuat bertanya-tanya lagi, slogan mereka, teman-teman, slogan mereka tuh mirip antara MIT Technology Review dan si Wang Xiang tersebut. In blockchains we trust, kemudian kalau di Wang Xiang juga in blockchains we trust. Ini mirip juga ya, mungkin dengan uang Amerika Serikat itu, in gods we trust, seperti itu teman-teman. Yang dalam kejadian ini menurut saya teman-teman, si Gary Gensler ini benar-benar akan dihimpit oleh masalah ini ke depannya. Karena masa sih cuman Prometheum? Di Amerika itu ada Coinbase, ada Gemini, itu dicuekin teman-teman. Tiba-tiba ada Prometheum. Dan ETH juga dalam hal ini teman-teman, ini bukan maksud saya memojokkan ETH ya, tetapi kan selama ini tidak pernah tersentuh seperti itu untuk si ETH ini dari si SEC teman-teman. Itu pun mengundang pertanyaan yang besar sekali mengenai keterlibatan si Gary Gensler dalam hal ini. Saya kira ini kedepannya akan semakin menarik untuk melihat perkembangannya si Gary Gensler dalam hal ini teman-teman. Kayaknya sebelum 2024 ini kemungkinan besar sudah diganti posisinya dia ini. Kemudian sekarang kita beralih ke Thorchains. Di sini teman-teman ada perubahan harga yang bagus sekali di Thorchains ini. Hanya saja ini ada peringatan juga ya. Ya entah ini benar atau salah. Yang penting kita punya informasinya dulu. Jadi menurut si Truth Labs juga di sini ya, dia men-tweet sebuah screenshot di sini dari Eric Voorhees bahwa Thorchains ini mengalami volume besar seperti ini dan diikuti oleh collapse-nya si FTX tersebut teman-teman. Dari Thor maksimalis ya teman-teman, ini adalah sekisaran di November pada saat itu. Kemudian di akhir tahun 2022 itu terjadi tumbang si FTX tersebut teman-teman. Jadi ini mengundang tanda tanya juga sih di sini karena ada juga yang komen, "Oh, what's going on?" Kemudian ada juga yang mengatakan, "So, what's your point?" Oke, jadi kenaikan si Thorchains dalam beberapa waktu belakangan ini sempat naik 77% di sini teman-teman di bulan Agustus ini saja. Itu karena ada ini nih. What's behind it? Oke, ini. Yang pertama itu ada karena dia ini menambahkan 2 chains ya, termasuk Avalanche dan Cosmos. Yang kedua ada DEX aggregation. Sekali klik swap ini bisa mengkoneksi ke banyak chains ya, all chains. Kemudian ada single side yield dan yang terakhir ada streaming swap, teman-teman. Sedangkan dari harganya ya, teman-teman di sini untuk si Thorchains sendiri ini masih jauh sekali dari ATH-nya dia yang pernah terjadi di 2021, teman-teman. Dan area-area seperti ini mirip dengan area-area yang sebelumnya juga terjadi ya di tahun 2020-2019. Ini merupakan wilayah-wilayah akumulasi. Ini juga termasuk area-area akumulasi. Jadi ya kalau misalnya kita percaya ya kita cicil-cicil sambil dia turun-turun gitu kan teman-teman. Kita beli sedikit demi sedikit. Kemudian teman-teman ada warning di sini yang ingin saya sampaikan. Bahwa sesuatu yang kita tidak harapkan itu bisa saja terjadi teman-teman. Lebih baik kita bersiap dan tetap tenang juga. Karena si Michael Burry di sini exit stakes di dalam 6 bank. Karena dia ini memperkirakan akan ada bank crisis ya. Untuk regional bank crisis di Amerika tersebut teman-teman.
Dan update terbarunya adalah 93% dari portofolio si Michael Burry di sini itu berada di posisi short, teman-teman. Jadi persentase portofolionya dia itu ada 51% dan 42%, jadi totalnya 93% dan posisi short, teman-teman. Untuk kita ketahui bahwa si Michael Burry ini merupakan salah satu ya, selain Robert Kiyosaki yang memprediksi crash besar terjadi di 2008 waktu itu, teman-teman. Sedangkan sudut pandang yang menarik ini datang dari Robert Kiyosaki. Dia menyatakan bahwa Bitcoin ini akan ke 100.000 dolar, teman-teman. Ya, dia katakan ini sudah bertahun-tahun ya, bahwa gold, silver itu merupakan God's money. Jadi itu uangnya Tuhan, seperti itu. Kemudian Bitcoin itu adalah people's money, guys. Jadi orang-orang seperti kita ini yang berinvestor di kripto itu adalah uang kita itu adalah Bitcoin. Atau kalau saya tambahkan Black Cuan kripto, Bitcoin dan kripto itu adalah people's money. Kemudian dia katakan bad news adalah jika stok dan bond market crash, maka gold dan silver itu akan skyrocket, teman-teman, harganya. Itu level bad news, teman-teman. Sedangkan worst, yang paling buruk ini, teman-teman, ekonomi ini crash, teman-teman. BTC, oke, BC di sini kurang T dia, typo dia. BTC ini bisa sampai 1 juta dolar, sedangkan gold ini akan mencapai 75.000 dolar, teman-teman. Sedangkan silver katanya dia akan mencapai 60.000 dolar, teman-teman. Dan dia juga mengingatkan ya bahwa fiat itu bermasalah, teman-teman. Debt too high, terlalu tinggi nih utang. Mom, pop, kids in trouble. Dia berharap dia salah, oleh karena itu dia katakan please take care. Dan terakhir di sini, teman-teman, untuk kita mengaca kepada histori di sini, teman-teman, di 2019 sampai 12 Mei ketika halving ya, 12 Mei itu ada 469 hari dan ini merupakan area akumulasi untuk si Bitcoin-nya. Dan kita di sini, teman-teman, oke, kita anggap ini sebagai area bottom dan disinilah kita akan bermain. Apakah ini akan tembus kotak ini? Balik lagi masuk ke kotak ini atau ada penurunan sedikit-sedikit main di area-area ini, teman-teman, sampai 16 April 2024 ketika halving terjadi. Dan setelah itu, boom, harga Bitcoin kemungkinan besar di 2024 ini melewati ATH-nya dulu sebelum akhirnya nanti barangkali di 2025 itu akan 100.000 ataupun lebih, teman-teman. Itu prediksi saya juga di sini karena saya yakin untuk masa depannya si Bitcoin ini. Dan teman-teman, this is not financial advice. Teman-teman tetap melakukan do your own research untuk setiap aset yang kalian beli, baik itu Bitcoin ataupun kripto atau bahkan Ethereum, teman-teman. Dalam hal ini, untuk sisanya, kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.